Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan mengenai surat Al-Anbiya, pokok kandungan, keutamaan dan manfaatnya. Surat Al-Anbiya artinya adalah perahu Nabi. Surat ini terdiri atas 112 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Ia dinamakan surat Al-Anbiya karena di dalamnya menceritakan tentang kisah beberapa nabi. Di antaranya adalah kisah Nabi Ibrahim yang mengajak ayahnya untuk menyembah Allah, bantahannya terhadap kaumnya yang menyembah berhala, dan bantahannya terhadap Raja Namrud yang menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan juga kisah Nabi Nuh, Nabi Daud, Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yunus, dan kisah Nabi Zakaria. Pokok kandungan surat Al-Anbiya. Adapun pokok kandungan surat Al-Anbiya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan bahwa langit dan bumi akan binasa kalau ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, menjelaskan bahwa semua rasul membawa ajaran tauhid. Yang ketiga, menjelaskan bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Yang keempat, menjelaskan bahwa cobaan yang diberikan Allah kepada manusia bisa berupa kebaikan dan keburukan. Yang kelima, menceritakan bahwa kelak hari kiamat akan terjadi secara tiba-tiba. Yang keenam, menjelaskan tentang karunia Al-Quran. Yang ketujuh, menjelaskan tuntutan kaum musyrik terhadap Nabi Muhammad SAW untuk mendatangkan mukjizat selain Al-Quran. Yang kedelapan, menceritakan bahwa kehancuran umat manusia itu karena kezalimannya. Yang kesembilan, Allah menciptakan langit dan bumi beserta hikmahnya. Yang kesepuluh, Ya'juj dan Ma'juj sebagai salah satu tanda terjadinya hari kiamat dan sesuatu yang hidup berasal dari air. Fadilah dan khasiat surat Al-Anbiya. Adapun keutamaan dan manfaat surat Al-Anbiya adalah sebagai berikut. Yang pertama, termasuk Al-Ma'in yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pengganti Zabur. Kedua, seperti orang yang menemani seluruh nabi di surga An-Naim. Abi Abdullah telah berkata, barang siapa yang membaca surat Al-Anbiya karena cinta kepadanya, maka ia seperti orang yang menemani seluruh nabi di surga An-Naim, dan ia hidup dengan penuh kemuliaan di hadapan manusia di dunia. Syawabul A'mal 137. Ketiga, Allah menghisapnya dengan mudah serta setiap nabi yang disebut dalam surat ini akan menjabat tangannya dan menyampaikan salam kepadanya. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca surat ini, maka Allah akan menghisapnya dengan hisap yang mudah. Semua nabi yang disebutkan dalam surat ini akan menjabat tangannya dan mengucapkan salam kepadanya. Tafsirul Burhan Juz 5 205. Keempat, bisa digunakan untuk wasilah atau dia agar terhindar dari kezaliman. Adapun caranya adalah dengan membaca surat Al-Anbiya ayat 25-26 setelah selesai sholat fardu. Kelima, bisa digunakan untuk wasilah atau doa memohon diberi kemudahan ketika sedang melahirkan. Adapun caranya adalah dengan membaca surat Al-Anbiya ayat 30 sebanyak-banyaknya. Keenam, bisa digunakan untuk mendinginkan yang panas atau meredam emosi dan amarah. Adapun caranya yaitu dengan membaca surat Al-Anbiya ayat 69. Yang ketujuh,
dahsyat untuk menenangkan hati serta dapat digunakan untuk penerang hati bagi seseorang yang sedang tertimpa masalah sehingga hatinya dirundung kegelisahan. Maka berdoalah dengan membaca surat Al-Anbiya ayat 79 seraya memohon kepada Allah supaya dikabulkan olehnya. Kedelapan, dapat mendekatkan kita kepada Allah. Adapun caranya yaitu dengan memperbanyak membaca surat Al-Anbiya ayat 82 sebagai zikir setelah mendirikan sholat fardu. Yang kesembilan, penyembuh penyakit dan kebahagiaan hidup. Barang siapa yang sedang tertimpa penyakit, selain berobat secara medis, berwasilah dengan surat ini sangat berguna untuk mempercepat proses penyembuhan. Dan ayat ini juga sebagai wasilah doa agar memperoleh kehidupan yang dipenuhi kebahagiaan. Caranya yaitu dengan membaca surat Al-Anbiya ayat 83. Yang ke-10, bisa digunakan untuk wasilah atau dia agar segala hajat kita terkabulkan oleh Allah SWT. Barang siapa yang sedang memiliki suatu hajat atau suatu keperluan, maka bacalah surat Al-Anbiya ayat 87 secara istiqomah, maka atas izin Allah segala hajatnya itu akan terpenuhi. Ke-11, bisa digunakan untuk wasilah doa agar diberikan keluarga yang soleh. Siapapun menghendaki memiliki keluarga, anak-anak, dan keturunan yang soleh dan soleha, maka salah satu caranya adalah dengan mengamalkan surat Al-Anbiya ayat 89 secara istiqomah. Insya Allah kita akan diberikan keturunan yang baik dan berbakti. Dan yang terakhir, bisa digunakan untuk wasilah doa untuk keselamatan bayi yang ada di dalam kandungan. Barang siapa yang menginginkan bayinya yang berada di dalam kandungan terlahir dengan selamat, maka amalkanlah surat Al-Anbiya ayat 91 sampai 93, terutama kepada ibu-ibu yang memiliki kandungan lemah. Maka amalan ini akan sangat bermanfaat sekali. Wallahu a'lam. Demikianlah pembahasan mengenai pokok kandungan, keutamaan dan manfaat surat Al-Anbiya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.